warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang nyaman ini untuk mengikuti diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju ke alam yang berilmu pendidikan seperti sekarang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu rekan dari CGP yang sudah berkenan hadir menjadi peserta dan ikut berperan aktif nantinya di dalam diskusi ini. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang bisa hadir karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Juga kepada Ibu Sri Rahmanita sebagai CGP Angkatan 6 yang hari ini akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk mengefisienkan waktu, sebelumnya kita buka dulu ya diskusi ini biar lebih mendapatkan berkah. Kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bu Sri Rahmanita untuk menyampaikan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Pada Ibu Sri, izin ya Bu, maaf ya Bu agak membelakang ya. Yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan yang kita jalani tidak statis tetapi dinamis. Kemudian dari filosofi Ki Hajar Dewantara, maka muncullah nilai dan peran guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu tanpa kita sadari, Bapak Ibu sendiri sudah memiliki nilai dan peran guru penggerak di dalam dirinya masing-masing ataupun di dalam praktek pembelajaran ataupun di dalam lingkungan sekolah dan lingkungan kelas. Yang pertama adalah nilai guru penggerak. Yang pertama mandiri, kemudian reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu tanpa disadari dalam membuat konten kan apakah bisa diterima oleh murid, apakah bisa dipakai ataupun dicerna oleh murid. Nah, itu berarti refleksi dari pembelajaran dari metode yang kita gunakan. Kemudian inovatif. Bapak Ibu tanpa disadari juga pasti telah melakukan inovasi dalam membuat RPP, membuat media pembelajaran, kemudian membuat konten pembelajaran, baik itu mungkin dalam bentuk video ataupun dalam bentuk alat peraga. Nah, itu berarti inovasi Bapak Ibu. Kemudian kolaboratif. Jadi kolaboratif itu adalah bersama-sama dengan rekan sejawat. Bapak Ibu mungkin guru mapel bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu bekerjasama untuk menghubungkan atau mengoperasikan mapel yang diajarkan, atau sesama guru produktif gitu. Sesama guru produktif juga melakukan kolaborasi atau kerjasama mengenai mata pelajaran. Kolaboratif adalah Bapak Ibu harus berpihak pada murid. Contohnya Bapak Ibu dalam membuat tugas ataupun dalam membuat metode pengajaran ataupun dalam membimbing siswa, semua koneksi, semua perhatian Bapak Ibu adalah untuk tujuan kesejahteraan dan untuk perkembangan ataupun meningkatnya kompetensi, perilaku maupun akademik dari siswa kita. Kemudian peran ya Bapak Ibu, peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu di kelas sudah rata-rata menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Nah, mungkin Bapak Ibu yang senior seperti saya
saya mungkin seorang lajur menjadi coach atau menjadi pendengar, atau bisa memberi masukan gitu, atau bisa memberikan solusi kepada guru pelajaran produktif saya yang lain yang mungkin memiliki masalah ataupun ada yang ingin diselesaikan baik dalam bentuk materi pelajaran ataupun dalam bentuk solusi dengan proses pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah dengan siswa. Kemudian mendorong kolaborasi ya, seperti ini contoh saya adalah menggerakkan atau mendorong kolaborasi. Jadi Bapak Ibu paham bagaimana peran kita sebagai guru, kenapa kita harus ikut yang namanya program guru penggerak atau calon guru penggerak seperti saya, karena atau dari seperti Pak Sayuti, karena tujuannya adalah untuk merubah kelas dari mungkin dari diri kita sendiri, untuk merubah diri kita sendiri, kemudian kelas yang kita ajar yang di dalamnya mungkin ada murid, kemudian rekan sejawat kita, dan adalah pemimpin yang ada di sekolah kita ataupun memberi kepercayaan kepada siswa sebagai ketua kelas untuk mengelola kelas kita, mengelola teman-temannya, ataupun mendisiplinkan dan memberikan arahan kepada teman-temannya juga sebagai ketua OSIS. Jadi untuk ranah yang lebih besar juga. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah, jadi menggerakkan komunitas praktisi ini kalau menurut saya sudah termasuk saya menggerakkan Bapak Ibu untuk mungkin lebih berperan lagi dengan perannya sebagai guru ataupun memiliki nilai lagi sebagai guru, yang kesemua itu sudah dirangkum di dalam peran dan nilai guru penggerak yang ada di program guru penggerak ini. Juga termasuk saya mendorong Bapak Ibu untuk maju supaya mengikuti, mungkin nanti ada arahan atau masukan dari pengajar praktik kita Bu Jumariati, biar Bapak Ibu semangat lagi, Bu Ade semangat lagi untuk mengikuti program guru penggerak. Masing-masing gitu di mata pelajaran kita masing-masing. Jadi setelah dari kelas kita sendiri, tidak usah jauh-jauh pada mata pelajaran kita sendiri. Kalau mereka ada kompetensinya dan juga rasa ingin bersaing keterampilannya, atau mungkin lebih ke daya sanding kali ya Pak, atau mendukung ya Bapak Ibu, mendukung. Oh ya kamu masih salah, mungkin dia bisa mengasih masukan juga pada teman-temannya yang mungkin masih salah dalam melakukan sesuatu. Kayaknya Bapak Ibu ini kurang semangat ya Bu ya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu ya, dari alur bagja tadi, maka visi saya sebagai guru penggerak ya, mungkin pada umumnya sama visi kita semua sebagai guru. Jadi visi saya ini saya ambil garis besarnya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang unggul berkarakter dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang merdeka. Walaupun kita belum seutuhnya di sekolah ini Pak memakai kurikulum Merdeka Belajar ya, kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi visi saya sebagai guru penggerak ini mungkin Bapak Ibu juga pasti di dalam hatinya terbersit seperti ini. Apa yang diinginkan oleh siswa kita seperti apa karakternya ya. Oke Bapak Ibu, sampai sini mungkin karena belum semangat, saya ambil dulu satu senam, kita senam otak. Bisa Bapak Ibu? Mau? Anggap aja lah kita ini lagi. Ayo, yang nggak bisa berkalah. Ayo, ini dia agak sulit. Ini bisa saya. Satu lagi DJ dia mau topi. Yo yo.
yang seimbang. Kita nggak Iya. seimbang. Waduh, selesai nih. Ini dong. Iya. Biar sampai. Kita pesan terus uang kiri ke kanan ya. Satu ke dalam, satu ke luar. Diskusi visi dan perkasa program sekolah. Jadi dari kalimat penumpang cita-cita untuk murid, apa yang Bapak Ibu inginkan untuk murid kita? Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bisa Bapak Ibu isi. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah seperti apa yang ada di dalam hati dan di dalam angan Bapak Ibu di sekolah. Kita mengutamakan apa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa sesuai dengan keadaan aja. Misalnya sadar nggak mereka dengan bahwa harus masuk tepat waktu, harus mengumpulkan tugas pada hari yang ditentukan, kemudian harus menurunkan kereta kalau terlambat di depan gerbang, sadar nggak mereka? Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan kita warga di sekolah ini paham bahwa bisa Bapak Ibu isi ya. Kemudian bila perlu ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan ataupun ingin Bapak Ibu diskusikan atau sampaikan dari paparan ataupun dari visi yang saya utarakan tadi, Bapak Ibu boleh bertanya langsung. Kalau nanti ada yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, akan saya minta bantuan kepada pengajar praktik. Oke ya Bu, berarti kalau itu kita bahas saja satu-satu ya. Kalimat tumpang ini menurut saya sebagai guru penggerak, kalimat tumpang cita-cita untuk murid. Jadi imaji saya atau imajinasi saya tentang murid-murid di masa depan, yaitu kita memimpikan murid-murid yang satu pasti beriman. Mindset itu bukan pola pikir. Karena untuk sistem kerja di AT Sipil, kita kerjasama dengan BIM itu tidak cukup. Harus keluar dari AT Sipil. Nggak bisa gitu di AT Sipil aja, harus keluar dari AT Sipil. Bagaimana untuk mendapatkannya? Beasiswa Aceh banyak. Jadi guru wali kelas, kaji-kaji, tolong dorong mereka yang berprestasi, berikan kesempatan mereka yang berprestasi. Dan kalau ada nilai dari 12 item nilai, ada satu nilai yang rusak, tolong diberikan supaya mereka dapat. Siswa yang bisa menjawab. Nah, karena di sini siswa tidak ada, yang diharapkan oleh Bu Sri bahwa sekarang impian guru deh. Di situ kan impian ya, impian masuk ke masa depan. Impian guru, ibu-ibu, bapak-bapak, di sekolah ini itu apa Bu SMK? Saya yakin bahwa ini Bu, pertanyaan ini dia Bu. Oh ya di situ ya, di sini ya. Ya. Misalnya gini, saya memimpikan murid-murid Bapak Ibu sekalian memimpikan murid yang bagaimana sih? Ya, baru ya yang tadi sudah disampaikan. Perwakilan Pak Tora malah yang diinginkan yang Iya, sudah bagus sekali Pak. Bapak sudah di sini sudah saya catat ya Pak ya. Ada beberapa poin penting yang Bapak sampaikan bahwa ternyata Bapak memang menginginkan siswa-siswa yang berkarakter Pancasila, berkarakter profil pelajar Pancasila. Tapi harus dikombin dengan yang apa? Edu tekno planner Islami. Nah itu bagaimana itu nanti kalimatnya yang wow ya, yang amazing,
Tetapi nantinya kalimat itu tidak hanya sekedar slogan seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik. Jadi kalimatnya indah. Mungkin selama ini ya yang kita tahu bahwa visi kita bicara visi sekolah itu dimanapun hanya slogan. Kebanyakan seperti itu, 80% lah, paling hanya 20% yang betul-betul. Nah, bagaimana nanti ini setelah diskusi ini selesai, SMK Negeri 1 Gunung Meriah itu mempunyai visi dan misi visi yang atas dasar dari hasil rembukan dari guru dan siswa harusnya itu tidak hanya sekedar slogan. Nah, seperti itu yang diimpikan ya. Jadi karena hasil dari masukan dari semua warga sekolah seperti itu. Merujuk pada SPMI